Halo sahabat family, kita kembali dengan materi donat. Kali ini kita akan buat donat kentang. Jadi donat kentang yang ini kita buat berbeda karena kita menggunakan proses autolisis. Jadi proses autolisis itu proses mendiamkan adonan sehingga gluten terbentuk dengan sendirinya. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi nih. Kalau yang nggak punya mixer kan harus ngulen terus, kali ini nggak. Nah, langkah pertama, karena kita ngulen ya sahabat family, jadi saya nggak pakai hand glove biar nggak lengket. Nah, pertama kita sediakan dulu tepung protein tinggi. Kita harus pakai full tepung protein tinggi. Lalu apalagi yang masuk? Tentunya yeast gula halus. Lalu ini ada yeast pastinya untuk membantu mengembang. Terus di sini ada bread improver, ada susu bubuk, pasti ada kentang. Kentang ini sudah saya haluskan bersama dengan susu. Setelah kentang sudah masuk, jangan lupa kita masukkan telur. Komposisi telur di sini saya pakai banyak kuningnya biar nanti lebih premium dan juga lebih empuk. Nah, kalau sahabat family kepingin pakai telur utuh juga nggak ada masalah. Yuk kita campur langsung. Dalam proses pencampuran ini jangan lupa untuk memasukkan liquid. Cairan yang kita pakai kali ini adalah susu. Dan ini kondisinya harus dingin karena kita ngulen ya sahabat family. Jadi kadang-kadang ada beberapa yang telapak tangannya hangat. Nah itu kita harus pakai air yang dingin. Bisa pakai air, bisa pakai susu. Kali ini saya pakai susu. Lanjut ulen sampai dia jadi adonan. Oke, jika sudah mengumpal seperti ini, kita bisa masukkan fat dan juga garamnya. Pertama kita robek dulu tengahnya biar nanti nyampurnya gampang. Kita masukkan garam. Kita masukkan fatnya. Kita lanjut untuk ngulen sampai dia halus, jadi tidak terlalu pecah-pecah. Sebenarnya proses autolisis bisa langsung didiamkan pada adonan yang hanya diaduk saja pencampurannya, jadi tidak perlu diuleni. Tapi dia akan memakan waktu jauh lebih lama dibanding proses saat kita sudah menguleninya sebentar. Jadi proses mengulenin ini dengan tujuan agar kita bisa mengatur konsistensi dari air, dari adonan, dan juga mempersingkat proses autolisis gitu. Nah, kita akan bulatkan. Dan nanti kita akan diamkan sekitar 1-2 jam atau sampai glutennya terbentuk dengan sempurna. Sahabat family, ini adalah adonan donat kentang yang sudah kita diamkan. Dan otomatis dia membesar karena mengembang dan juga mengkalis juga. Glutennya sudah terbentuk. Ini adonan kita kempeskan lagi dan akan kita tipiskan seperti membuat bomboloni atau donat pada umumnya untuk kita cutter. Agar tidak lengket, kita akan dusting terlebih dahulu dengan tepung untuk meja dan atas adonan. Kita tipiskan. Nah, ini akan kita tipiskan sampai dia bisa sevolume dengan donat pada umumnya. Jika adonan terasa berat dan kembali-kembali, bisa di-rest kembali. Nah, sahabat family, tahu nggak sih kenapa kentang bisa mengempukkan adonan roti? Biasanya donat yang menggunakan kentang atau adonan roti yang menggunakan kentang pasti lebih empuk dan juga dia lebih tahan lama empuknya. Nah, karena di donat itu mengandung kalium yang tinggi sehingga dia membantu untuk mengembangkan yeast lebih cepat, dan juga kentang dapat memperangkap udara dan juga air sehingga kandungan air tidak lepas begitu aja. Jadi dia bisa mempertahankan moistnya gitu. Setelah tipisnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa cetak menggunakan cetakan donat atau dengan manual juga. Kali ini saya ada cetakan donat, kita cetak dengan cetakan donat saja. Usahakan nyetaknya sampai putus ya sahabat family, biar mempermudah waktu kita ngambil. Kita akan cetak semua adonannya dengan cetakan donat ini. Ini adalah donat yang sudah kita bentuk. Jika dirasa lubang tengahnya kurang besar atau kurang rapi, bisa kita rapikan supaya dia lebih cantik saat digoreng. Setelah ini kita akan proofing sampai dia mengembang sempurna, biasanya 30 menit, tapi bergantung suhu pada prover ataupun pada suhu ruangannya. Dipastikan aja saat digoyang, donatnya sudah seperti bergoyang atau bergelombang. Yuk kita proofing. Nah, sahabat family, ini adalah donat yang sudah kita kembangkan. Nah, kita langsung goreng aja. Pastikan dengan api kecil namun minyaknya panas. Untuk kasih lubang di tengahnya bisa kita putar-putar. Nah, waktu membalik harus pastikan salah satu sisi sudah coklat terlebih dahulu, baru kita bisa balik. Jadi jangan terlalu sering membalik biar ringnya tidak hilang warna ringnya. Nah, seperti ini sudah coklat baru kita balik. Di tengah inilah yang akan mempertandakan bahwa donat itu kualitasnya sudah baik atau proofingnya sudah tepat. Nah, ini adalah hasil donat yang sudah jadi, sahabat family. Jadi dia harus memiliki ring, jadi ada putih-putih di tengahnya. Dan dia sangat soft sekali. Pori-porinya pun sangat bagus, glutennya pun bagus. Mesti menggunakan metode autolisis, dia tetap empuk banget. Nah, untuk topping, jika sahabat family kepingin topping yang dia tidak bisa mengeras, sahabat family bisa pakai aneka glaze dari Chefmade. Kali ini saya coba pakai yang glaze coklat nih. Nih, dia mengkilat ya, menggoda banget sahabat family. Nah, untuk glaze dia tidak akan bisa mengering seperti kompon. Kalau kompon kita bisa pakai di sini. Kita punya banyak banget varian kompon.
Ada Chefmate yang regular dark, ada Patissier, Deco, dan ada keluarga baru kita Holland. Nah, setelah kita celup ke kompon, biasanya bisa kita celup ke misis kita, bisa pakai Hagel maupun Holland. Bisa juga nih, habis dari kompon, kita kepingin teksturnya nanti kering. Nah, kita celup ke kis kacang cincang panggang. Dan kacang cincang panggang kita dijamin warnanya sama semua rata, jadi bagus. Dan juga dia tidak memiliki bau apek karena dipanggang prosesnya, gitu saya family. Nah, ini adalah hasil jadi dari donat kentang kita. Untuk topping bisa dikreasikan dengan apapun. Jika kepingin donat yang seperti masa kecil kita makan, pakai gula halus aja, kita punya varian slow sugar. Yuk silakan feedback saya family.